Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala alaihi salatu wassalam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Para majelis guru semuanya satu persatu tidak saya sebutkan, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Semua majelis, semua wali santri, bapak, ibu, dan anak-anakku sekalian, santri putra dan santri putri, bersyukur alhamdulillah apa yang kita programkan berjalan mudah-mudahan dengan lancar. Kita bersyukur alhamdulillah anak kelas 12 saat ini sudah libur duluan minggu yang lalu ya, untuk mengikuti PPL ya. PPL itu praktek PKL ya, apa? PPM ya, PPM yaitu praktek pengabdian masyarakat ya. Itu nanti salah satu syarat lulus di sini. Apa gunanya PPM itu? Supaya anak-anak kita sebelum terjun ke masyarakat, dia sudah melatih dirinya terjun di masyarakat itu seperti apa. Tahadus bin Nikmah ya. Ini informasi bukan dari saya, tapi dari alumni-alumni dan orang tua alumni ya, khususnya yang ada di UIN, yang kuliah ke UIN, tak terkecuali di UIN Syarif Hidayatullah. Ternyata Nurul Ilmi sekarang itu sudah mulai dikenal di kalangan UIN dan tak terkecuali di UIN Syarif Hidayatullah. Kenapa? Karena diantaranya prestasi alumni Nurul Ilmi. Ada alumni kita itu mewakili tingkat nasional perlombaan debat bahasa Arab. Itu orang sangka tadinya dia alumni pesantren A, ternyata enggak, Nurul Ilmi. Dan alhamdulillah saya dapat informasi dari anak-anak dan orang tua, anak-anak Nurul Ilmi itu di kampus itu nilainya banyak yang 3,8 ke atas di kampus. Alhamdulillah. Nah, saya bersyukur kepada Allah ya, kalian-kalian juga tolong yang dari kelas 7 ya, semangat, apalagi yang kelas 9 semangat bagaimana kalian bisa lulus di Nurul Ilmi ini. Alhamdulillah kemarin ya kita mengadakan apa yang disebut dengan istilah ujian tahfidz ya, hanya untuk 5 juz mungkin baru itu ya, yaitu yang diadakan oleh Lajnah Tashih Al-Quran Kementerian Agama. Kita seleksi anak kelas 12 dan anak kelas 11, yang siap hanya 19 orang yang siap. Dengar informasi, alhamdulillah semuanya lulus. Alhamdulillah. Sertifikat hafalannya nanti 2 itu. Dari Nurul Ilmi ada, dari sertifikat Lajnah Pentasihih Al-Quran Kementerian Agama Pusat. Dan ini ikut tes ini nggak gampang Bapak Ibu. Ya, memang berbayar, tapi sementara kami talangin dulu. Nanti ketika mengambil sertifikatnya ya mau nggak mau harus dilunasi ya, karena ini udah saya talangin dulu ya. Sebetulnya ya nggak banyak sih ya, nggak banyak. Kalau ongkosnya gratis lah dari pondok, pakai bus itu urusan kami lah. Tapi untuk ininya semua macam-macam itu sekitar 150.000 satu sertifikat.
Ya, jangan maunya gratis semua dari pondok, kami juga bayar masalahnya. Dan itu bukan untuk kami, itu untuk putra-putri Bapak. Alhamdulillah, itu ada anak kelas 11 ikut, kelas 12 juga ikut. Alhamdulillah. Dan ini subhanallah, ya, ini subhanallah punya dampak tersendiri. Maka yang kelas 7 mulai sekarang sampai yang kelas 11 masih ada kesempatan, kita akan mengadakan selalu. Mudah-mudahan kerjasama dengan Lajenah Pentasiah Al-Quran ini untuk memberikan sertifikat tahfidz Quran untuk anak-anak kita. Doakan mudah-mudahan lancar. Maka tolong anak-anakku semangat untuk menghafal Qurannya. Karena kalau punya sertifikat minimal 5 juz, mendengar informasi katanya salah satu syarat untuk mudah mendapatkan beasiswa kalau kuliah nanti. Itu salah satu keistimewaan sertifikat tahfidz dari Kementerian Agama ini. Mudah untuk mendapatkan beasiswa ya melalui Basnas atau melalui apa, kalau ada sertifikat itu katanya mudah-mudahan dipermudah baik di UI maupun di mana. Saya dengar seperti itu, ya. Dan kampus juga mempunyai perhatian tersendiri kalau ada anak-anak yang punya sertifikat hafal Quran itu, apalagi yang sampai 20 juz, apalagi yang 30 juz, 5 juz saja sudah ada perhatian khusus dari pihak-pihak kampus di mana anak itu ingin melanjutkan kuliahnya yang insya Allah bisa meringankan beban orang tuanya. Ya, jadi kalian belajar yang benar supaya orang tuanya juga nanti ketika Anda kuliah betul-betul tidak terlalu berat biaya dan Anda bisa mendapatkan beasiswa mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, beberapa waktu yang lalu sebelum Ramadan kami atas nama Pekatren, ya, Persaudaraan Kemitraan Pesantren Indonesia, itu ya, penasihatnya yaitu mantan Wapres kita, Pak Profesor Dr. Ma'ruf Amin. Semalam saya juga baru ketemu juga dengan beliau, dengan teman-teman. Sampai jam 1 malam baru sampai rumah sini saya. Baru sampai pondok saya semalam jam 1 malam. Tadi jam 4 udah pergi lagi kuliah subuh di Parung. Ya, tapi nggak kenapa. Alhamdulillah, ya, kita Pekatren sudah melakukan MOU, tanda tangan. Ya, saya termasuk wakil, pokoknya termasuk pendiri di Pekatren itu sudah melakukan MOU untuk anak-anak alumni pesantren anggota Pekatren bisa diterima langsung kuliah di Universitas Al-Wasatiyah Yaman. Dan kami ketemu rektornya, pimpinannya, alhamdulillah. Ya. Tapi sekedar informasi, di Yaman itu dimanapun tidak ada yang beasiswa. Ya, tapi biaya hidupnya lebih murah dari di Indonesia, jauh. Jadi kalau ada anak-anakku yang putra maupun yang putri, kalau mungkin nanti tamat pondok ini ingin melanjutkan kuliah ke Universitas Al-Wasatiyah di Hadramaut, Yaman, itu insya Allah kita punya sudah artinya MOU dengan mereka. Dan banyak lagi nanti terobosan-terobosan yang akan kita buat, ya insya Allah satu persatu untuk supaya alumni kita ini mudah-mudahan bisa melanjutkan studinya. Dan insya Allah doakan kalau jadi, tapi insya Allah mudah-mudahan tahun depan untuk aliyah, tapi yang putra kayaknya sih, yang putri mungkin nanti, ya, kita membuka program khusus beasiswa. Dan anak-anak ini kita program, ya, matematiknya, fisikanya nanti kita perdalam. Kita ngambil guru-guru dari IPB, dari ITB, ya, dari UGM, ya, untuk pelajaran umum. Dan bahasa Inggris, bahasa Arabnya kita kuatkan, dan juga ada bahasa Mandarin. Nah, ini untuk anak-anak. Karena kami terinspirasi dari tokoh, salah satunya dari teman-teman, juga dari Pak Ma'ruf Amin, ketika kita berkonsultasi, anak pesantren itu harus ada yang ketika mereka nanti terjun ke masyarakat bukan hanya cuma jadi ustadz, bukan hanya jadi kiai, bukan cuma jadi guru atau dosen, tapi juga harus ada yang betul-betul di birokrasi negara.
Kalau bisa ya saintif ya, menguasai ilmu teknologi. Kayak sekarang Iran itu menguasai ilmu nuklir, ilmu apa? Ilmu apa sekarang? Itu drone, terus apalagi rudal. Itu anak pesantren harus seperti itu. Bahkan semalam kita ketemu 3 orang profesor dari ITB ketika kita berkumpul dengan Pak Ma'ruf. Justru ahli-ahli yang pakar nuklir di Indonesia ini hampir semua itu orang Islam. Namanya yang pakai ada Suud, ada apa macam-macam. Nah, anak Nurul Ilmi juga harus ada. Siapa tahu nanti akan datang yang menjadi ahli nuklir. Insya Allah ahli ekonomi. Jadi bukan cuma jadi ustadz, bukan jadi kiai. Jadi kiai penting, jadi ustadz penting, jadi dosen penting. Apapun birokrasi negeri ini pun harus dipegang oleh santri. Bahkan ada yang jadi tentara, ada yang jadi polisi, jadi jenderal. Oke, insya Allahu Akbar. Nah, ini cita-cita kami Bapak Ibu. Ya, cita-cita kami. Ya, mudah-mudahan doakan dan mohon didukung ya dengan segala halnya. Terus terang saja, Nurul Ilmi itu untuk biaya untuk saat ini itu bukan yang mahal kok. Makan 3 kali. Ya, sudah di situ ada macam-macamnya ya, asrama sama cuma 990. Tolong dukung kami. Dan itu kewajiban orang tua untuk membayar bayaran. Ya, kami udah kurang toleransi kayak apa. Yang saya sedih ada orang tuanya nggak bayaran tapi uang jajan anaknya banyak gitu loh. Bingung saya. Kalau bayaran cuek, ya ingat ya, di warteg saja Anda nggak bayar sekali dikejar-kejar, betul nggak? Betul nggak? Tapi di sini kalau saya ngomong bayaran begini, orang tua ada yang nyalain, ya bayaran mulu ngomongnya kan ya. Ya bukan soal itu ya perlu saya sampaikan ya, karena ini juga hal yang tidak kita bisa hindari. Kami nggak ada minta uang kepada Pak Ibu ngebangun, beli tanah, nggak pernah. Kalau ada yang menyumbang, alhamdulillah. Tapi kami nggak pernah uang bangunan apa semua. Naik dari kelas 3 atau kelas sanawiyah ke aliyah pun sudah nggak ada lagi. Beasiswa udah nggak ada lagi. Namanya uang pangkal. Tolong kita saling mendukung sesama kita. Nah, anak-anakku sekalian, ya, alhamdulillah hari ini alhamdulillah hari ini bapak-bapak, ibu-ibu dari sebelum subuh anaknya udah nunggu. Dari sebelum subuh udah nunggu belum? Enggak, ini udah jam 9 belum datang ya emaknya ya. Ya udah gini. Ini perlu mulai semester kemarin kami kumpulkan ya. Oh ya, kami bikin produk ini Bapak Ibu. Ya, ini insya Allah kalau yang mau jadi reseller silahkan. Ya, kayak kalau yang harga 20 resellernya 18.000. Kalau yang harga 22 itu resellernya berapa? 20.000. Ya, Bapak mau jual 20, silakan jual sama aja di luar gitu loh. Jual, insya Allah. Ya, kalau pinter menjadi reseller menjadi apa, mudah-mudahan bisa membantu ekonomi Bapak dan Ibu. Ya, kita saling membantu ya. Mudah-mudahan reseller ya kan lumayan toh, kalau laku sekian sehari 50 udah lumayan, betul nggak? Dan kalau yang ini yang pada yang warung yang apa silahkan ya, kita akan membuat ini 3 produk dulu. Nanti mungkin produk apa nanti kita pikirkan selanjutnya. Yang penting ini dulu. Ya, insya Allah anak-anak santri pun nanti untuk cuci baju ya. Ya, anak santri pun nanti kita anjurkan beli produk ini. Dan juga yang nyuci dengan kita, ya, yang laundry, ibu-ibu laundry juga kita anjurkan untuk beli produk ini. Oke, dan mudah-mudahan ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Bapak Ibu, khususnya anak-anak ya, bersyukurlah ya
anak-anak telah belajar dan merampungkan, insya Allah ya, belum ujian semester, belum merampungkan belajar untuk bulan Ramadan di Nurul Ilmi. Ya kan toh? Walaupun lebaran insya Allah 10 hari, berapa hari lagi ya? Kamu maunya kapan? Besok. Oh. Hei, lebaran maunya kapan? Besok. Kalau besok lebaran sendiri, ya insya Allah lebaran, kalau nggak tanggal 20, tanggal 21, tergantung pengumuman pemerintah aja kalau kita. Ya bisa 20 atau bisa 21. Yang mana nanti yang diumumkan oleh pemerintah, itulah lebarannya Nurul Ilmi. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, alhamdulillah anak-anakku sekalian sehat walafiat. Sehat ya? Sehat ya? Sehat. Ini yang laki-laki sehat nggak? Mau pulang seneng nggak? Gini aja ya, lebaran di sini ya. Lebaran di sini dijamin makan gratis. Gak mau? Mau? Hah? Kenapa gak mau? udah tahu. Gak mau. Saya tanya, ayah sama ibunya anak-anak lebaran di sini boleh, Bu? Yang saya tanya bapak ibunya boleh, Bu? Ya udah sepakat lebarannya di rumah. Alhamdulillah. Nah, anak-anakku sekalian, alhamdulillah kalian sehat walafiat, belajar, alhamdulillah ya. Semalam buka bersama ya. Enak gak? Ntar malam buka bersama lagi boleh gak? Enggak mah. Semalam buka bersama enak gak? Asik gak? Ntar malam buka bersama lagi mau gak? Ya, ntar malam buka bersamanya dengan ibunya, buka bersama dengan bapaknya, buka bersama dengan adiknya, buka bersama dengan kakaknya, buka bersama dengan anunya. Apa anunya? Neneknya. Insya Allah. Oke, dah. Anak-anakku ya, berkacalah, dengerin. Apalagi kondisi saat ini seperti ini, dengerin ya. Banyak anak-anak di tempat lain ingin belajar tetapi tidak mempunyai kesempatan. Baik, nggak punya kesempatannya karena ekonomi orang tua, karena memang nggak ada peluang. Bahkan mungkin karena kondisi kesehatan. Dan ada keamanan seperti sekarang di Palestina itu, coba Anda lihat. Anak-anak itu boro-boro sekolah, makan aja susah. Boro-boro makan, minum air bersih aja susah. Kita doakan mereka, mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan ketabahan oleh Allah. Yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah. Yang meninggal dunia dijadikan syuhada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting insya Allah Allah berikan kemenangan kepada Palestina. Amin. Palestine free Palestine, free Palestine, free Palestine. Alhamdulillah. Semangat. Anak-anakku sekalian, dengerin ya. Setelah Ramadan ini libur, tolong datang tepat waktu tanggal 29 atau 28 ya? 29. Datang tanggal 29 Maret. Jangan ada yang telat, karena setelah itu belajar dan dalam lagi ujian. Di rumah ya belajar.
Nah, ini kadang-kadang ada di rumah tidur. Ya, halo. Halo, Abi tanya, jawab yang jujur. Siapa yang waktu libur kemarin di rumah kerjanya tidur mulu? Ustadz Hanif dulu waktu di pesantren, waktu libur nggak pernah tidur dia. Ya kan Ustadz Hanif kan? Nggak pernah tidur kan? Nggak pernah tidur dikit, banyak tidurnya. Makanya gemuk kayak gitu. Tapi alhamdulillah Ustadz Hanif nggak tukang tidur, nggak ya? Alhamdulillah. Ustadz Hanif ganteng nggak? Ustadz Hanif ganteng nggak? Ganteng. Alhamdulillah. Saya tanya, ayah dan bapak kalian ganteng nggak? Ibunya cantik nggak? Ya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ayahnya nggak cuma ganteng tapi soleh. Mudah-mudahan ibunya nggak sekedar cantik tapi soleha. Sehingga anak-anaknya pun menjadi anak yang soleh dan soleha. Allahu Akbar. Jadi ibunya nggak cuma sekedar cantik tapi soleha. Bapaknya nggak cuma sekedar ganteng, betul? Tapi juga soleh. Kalau bapaknya udah soleh, ibunya udah soleha, anaknya soleh dan soleha. Itulah santri Nurul Ilmi. Allahu Akbar. Oke, makanya ya ujian sedikit lagi. Belajar yang rajin di rumah. Tidur boleh, boleh. Tapi kalau bisa, bukan kalau bisa, saya sering berikan nasihat kepada kalian. Tolong ibu dengerin. Nih, tolong ibu dengerin. Saya bilang ke anak-anak ini, dan sering kalian mendengarkan dong. Hai anak-anakku, jangan berharap kalian hidupnya akan diberkahi oleh Allah kalau kalian durhaka kepada orang tua dan kurang ajar kepada guru kalian. Betul enggak? Betul enggak? Jangan berharap kalian hidupnya akan diridhoi oleh Allah kalau kalian durhaka kepada orang tua, tidak hormat kepada guru alias kurang ajar kepada guru. Maka istilahnya di Nurul Ilmi ini tidak ada bekas guru. Maka ketika kalian nanti di rumah anak-anakku sekalian, jangan durhaka kepada ibu bapaknya. Jangan ibu bapak kalian menangis karena kelakuan kalian. Jangan ibu bapak kalian sedih karena kelakuan kalian. Jangan ibu bapak kalian kecewa karena kalian susah diatur. Halo, siap? Siap jadi anak yang tidak mengecewakan orang tua? Siap menjadi anak yang membuat orang tuanya senang? Siap menjadi anak yang menjadikan orang tuanya bangga? Ibadahnya rajin, baca Qur'annya rajin, sholat sunatnya rajin, insya Allah. Baca Qur'annya juga tetap rajin. Siapa itu? Santri mana? Santri mana? Insya Allah. Makanya itu anak-anakku sekalian, nanti setelah masuk ya, betul-betul ya di rumah nanti buat ibu bapak kalian bangga. Nih ibu bapaknya ngeliat nih, Pak, ibu tolong, jangan kalian yang jawab, bapak ibunya yang jawab. Bapak ibu sedih nggak kalau anaknya di rumah susah diatur? Bapak ibu sedih nggak kalau bapak ibu anaknya di rumah waktu libur ngelawan? Sedih nggak? Bapak ibu sedih nggak kalau ngelihat anaknya nanti di rumah disuruh sholat susah? Sedih nggak? Bapak ibu seneng nggak kalau ngelihatnya anak di rumah nanti gampang diatur? Ngebantu bapaknya, ngebantu ibunya, seneng nggak? Seneng nggak?
Maka anak-anakku, jadilah kalian anak-anak di rumah, bikin orang tuanya bangga, bikin orang tuanya senang, bikin orang tuanya ridho, dan insya Allah masa depan kalian pun akan diridhoi dan diberkahi oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Nah, dengerin, apa itu libur? Ayo, libur apa itu? Libur itu apa? Ayo, siapa yang tahu? Tidur. Libur adalah tidur. Siapa lagi? Ayo. Dah, dengerin. Dah, libur atau istirahat adalah perpindahan dari satu kegiatan kepada kegiatan yang lain. Kalian capek duduk, istirahatnya berdiri. Betul? Capek tidur, istirahatnya bangun. Betul nggak? Capek makan, capek nggak? Capek, ngegayem mulu lo, tau ngegayem? Gak bisa diam tuh mulut, ya? Tahu ngegayem? Siapa yang kerjanya ngegayem mulu? Ya udah. Ya Allah, apa jadi makan? Dengerin. Ada bakmi, makan bakmi. Ada bakso, makan bakso. Ada bakpao, makan bakso. Bakmi, bakpao, bakso dimakan. Apalagi? Bakiak dimakan. Ya, jangan. Kalau Rasulullah ajarkan, nahnu qaumun la na'kulu hatta najua wa idza akalna la nasba. Kami adalah kaum yang diajarkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah kepada umatnya, kalau makan enggak sampai kenyang, kalaupun makan kalau sudah lapar. Ya, halo. Halo. Gaya duhai. Halo. Dadah. Mentang-mentang mau libur. Ya Allah, dah, dengerin. Oleh sebab itu, berlibur tidak harus diisi dengan sesuatu yang menelenakan apalagi merugikan. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah menegur Bilal bin Rabah, Bilal, ya, yang namanya istirahat itu tidak harus diam. Sholat juga bisa dijadikan sebagai sarana untuk libur, untuk istirahat. Capek tidur, kalau memang sudah waktunya duha, sholat duha. Paham? Capek, misalnya ngapainlah, kegiatan apa? Baca Quran. Itu libur yang sehat. Ngerti? Maka isilah waktu libur dengan hal-hal yang bermanfaat. Nah, apalagi lebaran nih, ya, silahkan Anda bersilaturahim, silahkan Anda berziarah, mungkin ke makam kakeknya, ya, ke makam keluarganya. Silaturahim silahkan dengan guru-guru yang pernah mengajar Anda waktu di SD dulu, silahkan. Dan tolong anak-anakku, kalau kalian bersilaturahim dengan guru-guru kalian, sampaikan salam dari kami, dari Abi, dari Umi, sampaikan. Ya, minta doa kepada guru-guru kalian waktu di SD dulu. Bapak, Ibu guru, doakan saya. Sekarang saya sedang menyantren di pesantren Nurul Ilmi. Doakan, mudah-mudahan lulus sampai selesai, sehat walafiat. Minta doa. Abi yakin ibu guru kalian itu akan bahagia dan akan senang ngelihat muridnya. Ingat, walaupun sudah tidak sekolah di SD lagi, itulah akhlaknya santri. Dan santri diajarkan tidak ada bekas
tidak ada bekas. Siapapun yang pernah mengajar kita, baik waktu kita SD, apalagi cuman waktu TK, waktu di PAUD, dimanapun, siapa orang yang pernah mengajar kita, itulah guru kita seumur hidup. Insya Allah, kalau kita takzim dan hormat kepada mereka, insya Allah Allah akan memberkahi hidup kita. Amin ya robbal alamin. Abi tanya, ada yang nggak liburnya nanti pulang kampung? Ada nggak? Ada. Bapak Ibu, sebetulnya ya liburan kalau menurut peraturan kementerian baru tanggal 24 ya, Ustaz ya? 24 ya? 24 atau 26? Ya. Menurut peraturan kementerian, liburan sebetulnya belajar masih seminggu lagi sampai seminggu depan. Ini menurut peraturan kementerian. Ya, tolong dengerin, jangan tambah lagi libur. Kalau saya mau ikut peraturan pemerintah, libur itu seminggu lagi. Tapi kemarin seminggu sebelum Ramadan itu dan awal Ramadan seminggu itu di luar itu libur, di kita enggak. Maka dengan nego begitu pesantren boleh katanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu kalau mau ikut peraturan pemerintah itu libur sebetulnya hari Minggu depan. Tapi karena berbagai macam pertimbangan, salah satunya juga alhamdulillah kemarin kalian menjelang Ramadan aturan libur di luar, di sini nggak libur, maka diganti dengan itu dan liburnya alhamdulillah mulai sekarang. Alhamdulillah. Maka tolong Bapak Ibu jangan ngaret. Jangan ngaret. Tahu jangan ngaret? Apa ngaret? Hah? Ya melar, nggak ada. Ikuti disiplin, ya. Saya minta dengan hormat sekali lagi, tolong pembayaran SPP-nya dilunasi. Nah, ini kadang-kadang ada yang pura-pura cuek, giliran ditegur saya yang apa? Kayaknya Pak Ustadznya yang ngomongin SPP mulu. Ada yang ngomong kayak gitu, ya wajar lah, betul nggak? Saya nggak pernah minta biaya untuk bangun, beli tanah, nggak pernah. Tapi cuma untuk SPP makan anaknya. Tapi lah, yang anehnya kadang-kadang SPP cuek, jajan ada. Gimana ceritanya ini? Tolong ya. Oke. Anak-anakku, libur itu dalam syariat hukumnya dasarnya adalah mubah. Tetapi libur itu bisa berubah sesuai kondisi dan bagaimana kalian mengisi liburan itu. Dengerin, libur bisa haram jika berniat berlibur untuk melakukan maksiat atau dilingkupi dengan perbuatan maksiat dan dosa. Kalian libur bisa berdosa selama libur. Kalau berlibur melawan orang tua. Kalian bisa berdosa dalam berlibur. Kalau niat berlibur pacaran. Jelasin Ibu ya. Saya ajarkan ke anak-anak ini Pak, Bu, ya. Islam tidak melarang laki-laki dan perempuan bergaul bebas, nggak dilarang. Enggak, bahkan disuruh oleh Allah, disuruh oleh Rasulullah. Tapi mulai dulu dengan tali pernikahan. Kalau belum nikah haram. Maka libur silahkan, tapi tolong jangan melakukan dosa dan maksiat waktu libur. Jelas? Ngelawan sama orang tua, susah diatur. Ngerinya kalau kita melakukan dosa maksiat, Allah marah, betul nggak? Allah marah, betul nggak Pak? Betul nggak Bu? Ayo saya tanya mana anakku, kalian nanti selama libur ngelawan sama orang tua? Mau ngelawan sama bapaknya? Mau ngelawan sama ibunya? Mau ngikut dan nurut sama orang tuanya? Betul? Mau ngebantu orang tuanya? Betul? Mau membuat gembira orang tuanya? Mau membuat bangga orang tuanya? Saksikan Bapak Ibu kamu ada di sini. Libur itu hukumnya mubah, tapi bisa haram kalau kita berlibur niatnya untuk maksiat.
Libur itu hukumnya mubah, tapi bisa haram kalau selama libur kamu ngelawan dan durhaka sama orang tua kamu. Dengerin ya Bapak Ibu ya. Ya, kurang apa lagi nasihat sama anak-anak ibu ini? Ayo, kurang apa lagi? Jelas? Oke. Jadi berlibur itu bisa mubah, libur biasa yang tidak mengandung maksiat dan kerugian. Seperti apa? Kalau memang lagi bosan, bapak ibunya ada rezeki, jalan-jalan ke tempat rekreasi, boleh nggak? Silaturahmi ke rumah keluarga, boleh nggak? Silaturahmi ke rumah nenek kakeknya, boleh nggak? Boleh. Tolong ini, kadang-kadang kalau sudah mulai kelas aliyah nih, diajak sama orang tua kagak mau, alasannya ada aja, padahal main handphone. Betul? Gak akan habis-habis kalau main ginian ini. Abi juga punya handphone, tapi alhamdulillah dengan handphone ini alhamdulillah pembangunan alhamdulillah bisa terlaksana karena ada handphone. Karena apa? Ya, Abi gunakan untuk hal yang baik dan bermanfaat. Ada handphone, alhamdulillah Abi hampir tiap hari nambah ilmu. Ya. Nambah ilmu, lihat ini, lihat itu, lihat Google, lihat Chat GPT, lihat yang namanya AI, lihat yang namanya YouTube, macam-macam, dengar ceramah ini, dengar ceramah itu. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah tiap hari Abi bertambah ilmu dan bertambah informasi dengan ada handphone. Bukan handphone untuk melalaikan. Alhamdulillah dengan ada handphone, alhamdulillah Abi bersyukur. Ada donatur-donatur yang bisa ngebantu pembangunan Nurul Ilmi dengan bersilaturahim dengan handphone. Handphone ini nggak dilarang, tapi gunakan secara bijak. Ya, paham? Ngerti? Alhamdulillah dengan ada handphone kita banyak mengetahui kondisi di luar yang terjadi. Dapat informasi, dapat ilmu pengetahuan, dapat ilmu. Ibu-ibu mau masak rendang kagak bisa, lihat di YouTube cara masak rendang, belajar, akhirnya pintar masak rendang. Betul Bu? Bu, betul? Ibu nggak bisa cara bikin sate, lihat sate Madura apa sate apa sate apa nih, sate Padang. Oh, lihat di YouTube, baca, lihat yang namanya Google, bagaimana cara bikin sate, akhirnya pintar bikin sate. Bener nggak? Bener nggak Bu? Boleh nggak? Boleh menggunakan handphone seperti itu. Maka tolong anak-anakku sekalian, libur bisa mubah, bisa haram. Bahkan libur bisa wajib. Kapan itu? Kalau diisi dengan kegiatan positif yang baik yang telah diniatkan. Kalau maaf, dia nazar, saya nanti kalau libur nazar. Kalau dia nazar, tapi jangan ya, nazar ini kurang dianjurkan dalam agama. Saya nazar kalau libur nanti saya akan silaturahim ke rumah guru saya waktu SD. Kalau kamu nazar, wajib kamu nazar, kamu laksanakan silaturahim ke orang tua kamu, ke guru kamu. Nah, dengerin, bagaimana adab berlibur? Selalu menjaga keikhlasan niat. Ya. Itu satu. Kedua, isi libur dengan segala aktivitas yang baik dan positif. Ketiga, selalu menjaga keimanan dan akhlak. Ya. Oke, berbaur tapi tidak bergaul tapi tidak melarut. Paham? Ada bergaul dengan siapapun silahkan, tapi hati-hati dalam bergaul apa saat ini. Jangan Anda melarut. Apalagi maaf, kalau iman Anda nggak kuat, kalau Anda nggak kuat dengan rayuan dan godaan-godaan. Setiap tahun ada aja, kalau habis libur berhenti. Minta berhenti. Sekolah di tempat lain, tahu-taunya lebih parah. Gara-gara dirayu sama temen. Ngapain lu di pondok lu? Anak-anakku sekalian, dengerin, tolong dicatat, masukkan ke hati kalian. Menangislah kalian waktu muda, agar kalian insya Allah nanti tertawa di masa tua Anda.
Artinya menangis di waktu muda. Waktu muda ini gunakan untuk apa? Berpayah-payah, mencari ilmu, menuntut ilmu, belajar yang rajin, hafal Quran, jago bahasa Arab, jago bahasa Inggris, apapun skill dan kepandaian yang diperlukan untuk kemajuan Anda betul-betul laksanakan seperti orang yang memang menangis di waktu muda. Tapi insya Allah kalau Anda menangis di waktu muda, masa tua Anda insya Allah Anda akan tertawa. Tapi kalau tertawa di masa muda, berfoya-foya di masa muda, main-main di masa muda, nggak mau sungguh-sungguh di masa muda, maaf, sebagian besar pasti masa tuanya akan menangis. Habis tanya, kalian mau menangis di masa muda, tertawa di masa tua, atau tertawa di masa muda, menangis di masa muda? Kalian mau menangis di masa muda, tertawa di masa tua, atau tertawa di masa muda, menangis di masa tua? Mana yang mau? Mana yang mau? Ada yang bilang mau dua-duanya, tertawa masa muda, tertawa masa tua. Kagak ada. Oke? Hei, menangislah kalian masa muda. Hei, menangislah kalian masa muda untuk tertawa di masa tua. Jangan tertawa masa muda, sudah tuanya nanti menangis. Mau? Ayo Abi tanya, hidup masa tuanya sengsara mau? Hidup masa tuanya susah mau? Hidup masa tuanya maaf, blangsak mau? Hei, mau? Maka sekaranglah na'udzubillah, alhamdulillah sadar. Alhamdulillah sadar. Menangislah Anda masa muda untuk tertawa di masa tua. Jangan berharap Anda akan tertawa di masa tua kalau Anda di masa muda juga ketawa. Gak ada yang ketawa di masa muda, yang ketawa di masa tua, yang ketawa di mana aja itu orang gila. Betul nggak? Hei, betul nggak? Orang gila kan ketawa terus kan? Betul? Oke, dengerin. Adab kepada orang tua ketika libur. Dengerin. Pas orang tua kamu datang, alhamdulillah udah datang, cium tangan kedua orang tuanya. Ya. Dan kalau kalian nanti di rumah, pergi kemanapun, izin sama orang tua. Ya. Izin sama orang tua pergi kemanapun, kasih tahu sama orang tua, jangan nyelonong, jangan selonong boy, kasih tahu sama orang tua, mak, pak, saya mau ke sini. Oke, dengerin, bantulah pekerjaan orang tua, terutama pekerjaan rumah, seperti membersihkan kamar, membersihkan lantai, membersihkan piring, rumah, atau membantunya di tempat dagang kalau bapak ibunya dagang. Serta menjaga adik-adiknya. Jangan justru libur adiknya dibikin nangis. Ada nggak yang tukang bikin nangis adiknya nih? Ya udah. Dengerin. Di rumah buatlah hati orang tua kalian merasa senang atau bangga dengan sikap kalian selama di rumah. Seperti menyampaikan setoran hafalan. Nah, hafalannya jangan berhenti, setorin sama orang tuanya, ya. Ya, orang tuanya walaupun nggak hafal sambil baca Quran, ya. Oke. Tawarkan bantuan kepada orang tua, Bu, Pak, apa yang bisa adik bantu, kakak bantu, gitu. Jangan udah disuruh orang tuanya masih aja apa? Masih aja gitu. Masih aja bikin kesel orang tua, bener gak? Oke. Adab kepada guru, tidak boleh ada istilah mantan guru atau bekas guru, apalagi santri. Hormati semua guru yang pernah mengajar Anda. Saat liburan hendaklah berkunjung, apalagi kalau dekat rumahnya dengan tempat tinggal Anda, guru-guru SD Anda, guru TK Anda, guru TPA Anda, karena mereka telah berjasa membukakan dunia dan ilmu, dan merekalah yang membukakan kunci pertama kali. Maka waktu libur hendaklah berkunjung kepada guru, ya.
ingat moto kita, dengerin, moto Nurul Ilmi, hormatmu pada gurumu lebih baik dari ilmu yang kau dapatkan darinya. Keredoan guru akan menjadi ilmu kita berkah dan bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Oke. Terakhir, ya, tolong brosur itu jangan dibuang. Saya minta kepada Bapak Ibu, tolong kami pondok ini, anak-anakku, kalau ada keluarganya, saudaranya, temannya, tetangganya, atau siapa yang mau masuk pesantren, arahkan untuk masuk ke pondok pesantren Nurul Ilmi. Siap? Bapak siap? Ada adiknya, ada keluarganya, tolong arahkan untuk menjadi santri Nurul Ilmi, bagian dari keluarga besar Nurul Ilmi. Kasih brosurnya, jangan dibuang. Kalau satu santri aja bisa bawa satu, subhanallah. Jangan cuek. Insya Allah Bapak Ibu menolong, ya. Itu Rasul yang ngomong, mandala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menolong orang dengan menunjukkan satu kebaikan, misalnya ada orang masuk pesantren karena jasa Bapak Ibu yang memberikan petunjuk dan membuat dia mengarahkan ke pesantren. Kata Rasul, falahu mithlu ajri fa'ilihi. Maka orang yang menunjukkan dan mengarahkan orang itu masuk ke pesantren sehingga dia masuk, selama anak itu belajar di pesantren, maka yang memberikan arahan dan yang mengantarkan dia masuk pesantren juga dia dapat pahala sebanyak pahala anak itu selama belajar di pesantren itu. Ini bukan kata saya. Dengerin anak-anak. Ayo hadisnya, ayo kita baca. Mandalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Ulangi lagi. Mandalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Ini hadis sahih Muslim. Barang siapa yang menunjukkan orang, yang mengarahkan orang untuk melakukan satu kebaikan, misalnya mengajak orang, ya, siapapun, saudaranya, keluarganya, tetangganya masuk pesantren, misalnya Nurul Ilmi, subhanallah, akhirnya dia masuk pesantren Nurul Ilmi. Selama anak itu belajar di pesantren, maka yang menunjukkan, yang mengajarkan dan mengarahkan dapat pahala sebanyak pahala yang didapat oleh anak tadi selama dia belajar di pesantren. Bahkan kalau ilmu tadi diajarkan oleh anak tadi setelah dia lulus, maka yang menunjukkan dan mengantarkan dia ke pesantren juga dapat pahala yang tidak putus-putus, apalagi orang tuanya. Subhanallah. Oke. Maaf lahir dan batin kepada Bapak dan Ibu atas kekurangan kami. Maaf lahir dan batin Bapak Ibu, dan juga saya mewakili majelis guru atas kekurangan kami. Dan sekarang kami titipkan putra putri Bapak ke Bapak dan Ibu selama di rumah. Tolong ini dibaca, ya, dengerin. Ahad 8 Maret pembekalan liburan, sekarang alhamdulillah sudah penjemputan permulangan liburan. Dan Ahad, ya, Ahad 8 Maret sampai 28 Maret masa liburan santri hari raya Idul Fitri sampai tanggal 28 Maret. Ahad tanggal 29 Maret santri kembali ke pondok pesantren. Alhamdulillah. Mohon perhatikan putra putri Bapak dalam mengisi buku kegiatan liburan. Ini kita kasih ini, ya, sebagaimana tiap tahun dikontrol sholat dan ibadah putra putri Bapak. Jangan bohong. Jangan bohong. Ini ada keterangan. Saya minta kerjasamanya. Tolong anak-anak bantu orang tuanya selama libur, ya. Ada pertanyaan? Kalau enggak kita tutup. Enggak ada. Sekarang saya tanya, ada yang mau duit? Duit aja mau. Ada yang mau duit? Minta sama bapak ibunya.
Oke, kita tutup. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua sehat walafiat. Doakan kami di pesantren ini, dan mudah-mudahan rezeki kita diluaskan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Sekali lagi bantu kami, tolong promosi untuk mudah-mudahan ada tetangganya, keluarganya, saudaranya atau siapapun insya Allah mau memasukkan putra-putrinya ke pondok pesantren Nurul Ilmi ini. Dan setiap santri kami bekali bawa brosur 3 sebagai informasi kepada mereka, ya, insya Allah. Maaf atas segala kesalahan kekurangan selama mendidik putra putri Bapak. Selama di rumah kami kembalikan putra putri Bapak di bawah pengawasan Bapak dan Ibu, ya. Siap Bapak dan Ibu? Siap. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.